Ada satu nasihat lama, rajakan orang tuamu maka Tuhan akan menundukkan dunia untukmu. Biasanya kita dengar lalu kita anggap itu urusan moral. Tidak ada hubungannya dengan ekonomi, tidak ada hubungannya dengan uang. Tapi kalau kita tarik ke realita hari ini, ceritanya tidak sesederhana itu. Kita hidup di masa di mana krisis ekonomi global terus berulang, harga naik, tekanan meningkat, ketidakpastian menjadi hal biasa. Dan di tengah kondisi itu muncul dua jenis manusia. Yang pertama, mereka yang panik, mencari jalan cepat, ingin hasil instan, tidak sabar dengan proses. Kemudian yang kedua, mereka yang tetap tenang dan stabil, tidak terburu-buru, menghitung langkah, dan tetap bergerak meskipun pelan. Pertanyaannya, apa yang membedakan kedua jenis itu? Salah satu jawabannya ada di fondasi, cara mereka dibentuk, cara mereka memahami nilai. Dan disinilah kita kembali ke awal, orang tua itu tadi. Orang yang tumbuh dengan menghargai proses biasanya tidak mudah tergoda oleh jalan pintas, karena mereka tahu tidak ada hasil tanpa harga. Sekarang kita tarik ke level yang lebih besar, lebih mendasar, ke negara. Di tengah tekanan global, Indonesia itu mencoba tetap stabil, dan di balik itu ada peran tokoh seperti Bahlil Lahadalia ini yang menarik pendekatan yang digunakan bukan yang ideal, bukan yang sempurna, tapi yang realistis. Menjaga kepercayaan, menahan tekanan, dan memastikan sistem tetap berjalan. Kalau kita lihat, ini mirip dengan pola individu yang matang secara finansial, tidak mencari solusi instan, tapi menjaga agar semuanya tetap terkendali. Sekarang kita masuk ke sisi lain. Ketika ketimpangan terasa, ketika ada yang tiba-tiba kaya, dan ketika proses tidak terlihat, muncul cerita seperti babi ngepet, tuyul, dan semacamnya. Bukan karena orang bodoh, tapi karena mereka merasa realitas tidak lagi masuk akal. Ini penting karena di titik ini kita melihat tiga lapisan sekaligus: individu yang dibentuk oleh nilai, negara yang mencoba menjaga stabilitas, dan masyarakat yang mencoba memahami ketimpangan. Nah, di antara ketiganya ada satu benang merah: cara kita memahami uang. Kalau uang dilihat sebagai hasil proses, kita akan benar-benar sabar. Kalau uang dilihat sebagai hasil instan, kita akan gelisah. Dan ketika terlalu banyak yang terlihat instan, kepercayaan mulai runtuh. Disitulah mitos lahir, disitulah kecurigaan muncul, disitulah babi ngepet menjadi masuk akal, tuyul masuk akal. Jadi pada akhirnya ini bukan tentang siapa yang benar, bukan tentang siapa yang salah, tetapi tentang bagaimana kita melihat dunia. Dari rumah ke negara hingga ke cerita yang kita percayai. Karena kalau fondasinya kuat, kita tidak akan mudah goyah meski krisis datang. Tapi kalau fondasinya rapuh, kita akan terus mencari jalan pintas. Dan mungkin itu alasan kenapa cerita seperti ini tidak pernah benar-benar hilang. Cerita yang dimaksud adalah babi ngepet, tuyul pesugihan, dan semacamnya. Demikian.